Halo sahabat Mireset, hari ini kita akhirnya bersama dengan Bu Ellen May, CEO foundernya M-Trade. Market akan bullish tuh sampai 2022. Tapi upside ya buat Indonesia. Belinya gede, beli saham yang lain, belinya kecil. Ternyata yang beli kecil ini untung besar. Ya untuk bondil juga masih bisa naik gitu. Nah, ini superstar di pasar saham Indonesia. Susah diundang nih. Halo Bu Ellen, apa Halo. kabar? Baik Pak Untung. Selamat siang. Selamat Oke. siang Pak Untung. Oke, ini sangat kehormatan besar kami bisa mengundang Bu Ellen ke Hidden Masters. Akhirnya, ya. Thank Ya, thank you. An honor for me too. Bu Ellen kan CEO founder M-Trade, ya kan? Tapi dari sisi lain juga Bu Ellen sendiri kan penulis 3 buku, ya kan? Nah, mungkin penonton Mirasa ada yang udah baca atau ada yang belum baca ya. Mungkin secara singkat, message apa yang mau disampaikan kepada masyarakat? Boleh minta Bu? Ya, itu buku itu lebih tentang how to. Jadi saya pengen itu masyarakat yang baru mau mulai bisa kalau membaca buku itu bisa merasakan mudah untuk mulai saham tuh nggak menakutkan dan menyenangkan gitu. Jadi benar-benar untuk pemula semua. Oke. Jadi lebih ke how to ya. Benar-benar. Nah, bagaimana memulai? Baik. Nah, mungkin ini 20 tahun yang lalu ya. Cerita Bu Ellen masih mahasiswi. Nah, waktu itu kan ambil jurusan IT, Eskom, Computer Science, sarjana. Nah, kenapa tidak menjadi programmer atau developer? Ya, jadi 2005 gitu. Ya, jadi waktu itu memang saya kuliah IT, tapi terus saya nikah sama suami juga diarahkan untuk masuk ke pasar saham karena saya pengen lebih gitu. Memang waktu itu suami Bu Ellen udah trader. enggak, sampai sekarang enggak, dia pasrahin ke saya aja gitu. Oh ya? Jadi dia serahin ke saya supaya saya happy, bisa produktif gitu. Dan tapi sebenarnya nyambung untuk teknologi ini ketika tahun 2019 saya membuat satu aplikasi ya yang trade. Nah, ini jadi saya bisa bekerja dengan programmer, create produk, dan sekarang 2021 kita lagi kembangin untuk logo advisory-nya. Jadi ini sangat sekali gitu. Nah, Bu Ellen May sendiri mendefinisikan dirinya investor atau trader, Bu? Ya, itu sebuah pertanyaan yang sangat umum sekali, banyak ditanyakan. 2020 saya memang lebih banyak trading, tapi sejak tahun 2020 ini saya lebih banyak investing karena memang peluangnya cocok untuk yang murah, value investing, khususnya mulai September 2020 kemarin gitu. Satu properti konstruksi itu banyak yang saya beli dan simpan untuk value investing. Sekarang masih trading juga nggak? Jarang. Jadi gitu ya? jarang ya. Mungkin kalau trading kita bantu teman-teman di M-Trade ya. Ada portofolio trading yang terpisah, tapi tradingan saya itu bukan trading yang kayak berapa hari jual gitu, enggak gitu. Jadi mungkin yang bulanan gitu. Ya, karena pernah ada kisah Bu Ellen May mengoleksi saham, nunggu bertahun-tahun gitu ya. Terus ya. Betul. Jadi 2001 itu saya beli saham yang paling fenomenal, saham CTRA. Itu 90 sampai 100 saya beli dan valuasinya sangat terdiskon sekali. Saya jual tahun 2013 pas di puncaknya harga 1.600-an. I guess I was just lucky waktu itu. Itu waktu valuasinya juga sangat, teknikalnya juga udah lumayan tinggi banget gitu. Jadi ya timingnya pas. Jadi di pasar saya rasa semuanya all about timing lah. Oh, oke. Bu Ellen, ini mungkin termasuk M-Trade, bisnis yang merekomendasikan saham itu kan rupanya agak stressful. Karena nasabah nggak bisa selalu cuannya ya. Pasti suatu saat ada ruginya datang. Nah, gimana caranya itu memanage risiko bisnis ini, Bu? Memanage risiko bisnis atau memanage risiko sahamnya?
Dua-duanya, Bu. Saya Iya. menarik. Kalau manage resiko saham ya standar aja. Ada yang namanya diversifikasi, kita ajarin beli saham dengan nominal yang sama, kita set dulu manajemen portofolio di awal. Kemudian pasti ada pembatasan risiko atau cut loss untuk trader. Kalau untuk investor biasa kita lebih nawar dengan valuasi yang cukup pelit, dengan teknikal yang cukup pelit gitu, sehingga ada cut loss buat investor. Tapi kalau akan ada turun juga turunnya nggak sampai yang semoga nggak sampai dalam banget gitu. Sedangkan untuk memanage risiko bisnis dari misalkan kita kasih rekomendasi ada yang rugi atau gimana, sebenarnya itu satu hal yang wajar. Tapi memang mungkin sedikit dari member itu dari user yang tidak bisa menerima, mungkin seperti itu. Nah, cara mengantisipasinya sebenarnya mudah. Dari awal selalu manage ekspektasi gitu. Jadi dari awal dikasih tahu bahwa di pasar saham ada kerugian, di pasar saham ada kerugian gitu. Dikala orang lain malah bombastis, pamer cuan terus, di sini malah saya ketika orang masuk malah saya kasih tahu, kamu masuk bisa rugi loh, ada kemungkinan rugi loh gitu. Jadi orang udah ngerti. Jadi mereka nggak over ini. Ketika benar-benar terjadi pasar saham turun, yang kita lakukan adalah kita harus langsung muncul, kita harus langsung kasih arahan. 9 September 2020 banget pasar saham tuh jatuh, dan di situ saya langsung kasih live untuk user, demikian pula dengan our coach gitu. Jadi kita berusaha untuk take care the user with care gitu, handle with care gitu. Gitu. Memang nggak mudah kayak Pak Untung tadi bilang ya. Ada satu kepuasan tersendiri. Oke. Bu Ellen, mungkin tahun lalu COVID. Nah, COVID-19 ini seberapa berpengaruh ke dunia edukasi saham? Bu Ellen kan di lapangan. Nah, kerasanya gimana, Bu? Ini pengaruhnya sangat luar biasa. Kesempatan bisa, jadi kita bisa dapatin saham-saham yang valuasinya terdiskon banget last year. Sekarang masih ada, tapi nggak banyak. Dan yang kedua, saya rasa Mirai Asset pun juga merasakan ya penambahan jumlah investor yang luar biasa. Ya. Bahkan Mirai Asset jadi yang nomor 1 tuh di tahun 2020 value transaksinya. Nah itu di kita juga sama. Secara di kita tuh untuk klien juga sempat terjadi lonjakan juga, kita 2 kali lipat dan benar-benar ya itu kan ngikutin Mirai 10 kali lipat, saya 2 kali lipat ya, lumayan lah. Ya, di situ kita agak kaget juga waktu kita jawabin pertanyaan user, kan kita nggak ada group discussion ya, tapi semua pertanyaan tuh dijawab. Nah itu agak overwhelm, tapi kita benerin sistemnya, kita mulai otomatisasi sehingga pertanyaan bisa dijawab dengan lebih cepat, lebih terstandar, dan user pun lebih happy gitu. Tim kita juga jadi lagi gitu. Baik. Nah, Bu Ellen tadi sempat sebut robo-advisor, Bu, ya kan? Nah, kalau kita lihat negara maju, sekarang sekitar 70% trading volume itu dari algorithm trading, bot trading. Nah, masa depan trading saham di Indonesia bagaimana menurut Bu Ellen? Ya, very interesting banget. Pertanyaan yang bagus sekali. Saya sendiri melihat fenomena di Amerika, di mana perdagangan di Amerika itu sebagian besar dilakukan oleh algoritma gitu. Bahwa di Indonesia memang belum dilakukan, belum banyak yang melakukan ini. Mungkin karena bahwa pasar saham di Indonesia itu tidak efisien. Tapi tambahnya investor retail, suku bunga yang masih rendah, saya melihat booming investasi saham ini juga masih akan terus berlangsung dan berlanjut, setidaknya sampai tahun 2022. Jadi kalau misalkan saya mulai kembangkan algoritma ini, saya melihat mulai jauh lebih efektif karena peran retail sudah lebih besar gitu. Baik. Nah, Bu Ellen, sekarang ada fenomena kripto juga nih. Nah, Bu Ellen sendiri trading kripto juga? Ya, cryptocurrency saya pernah trading di 2017, terus kemudian habis itu turun, saya nggak trading lagi. 2021 ini saya baru mau masuk lagi. Ini tujuannya mendapatkan keuntungan besar dari kripto, enggak, supaya saya keep updated dengan apa yang terjadi di
Itu aja. Hmm. Kalau untuk instrumen investasi, saya merasa bahwa investasi saham itu lebih make sense untuk investasi. Mungkin bukan bidang saya di sini, karena kalau saya ngomong tentang kripto terlalu jauh, saya bisa dikomplain oleh teman-teman yang ahli kripto nih gitu. Ah, Ya, jadi mungkin kalau buat saya pribadi, saya investasi lebih ke saham, kripto lebih ke arah trading gitu. jadi porsi paling banyak itu adalah Di saham saya, betul. saham-saham Indonesia ya, Bu ya? Betul, saham Indonesia. Saham di luar ada nggak? Ada. Tapi sekali lagi tujuannya buat saya adalah to keep me updated dengan apa yang terjadi di market. Jadi saya ada beli beberapa saham di US market itu Oh, ya Amazon saya punya, Alibaba saya punya, terus beberapa saham teknologi dari China yang listed di bursa oh, seperti Pinduoduo, terus kemudian juga SEC Limited. Nah, ternyata setelah oh, saya baca return-nya tuh memang saham-saham teknologi dari China itu naiknya yang jauh lebih tinggi. Mungkin karena mereka istilah kata masih growing ya, second liner-nya gitu. But at the end memang investasi saya paling banyak di market Indonesia karena saya udah paham paling banyak di sini. baik. Nah, Bu Ellen kan sangat paham ya. Ya. Nah, para emiten, kalau kita lihat Instagram Live, Bu Ellen, nah itu sering diundang petinggi-petingginya dari emiten. Nah, biasanya menjalin hubungan dengan mereka bagaimana, Bu? Ini berkah, salah satu berkah dari COVID-19 juga ya. Mohon maaf ya kalau saya bilang gini, meskipun COVID-19 ini it hurts, really hurts so many people. Tapi justru dengan banyaknya live Instagram itu justru saya semakin banyak teman. Kadang kita tidak mencari, tapi mereka yang mencari. Kadang dari teman-teman, kadang saya yang mencari. Kalau emitennya memang saya sangat suka sekali, saya yang mencari gitu. Jadi sebagai salah satu contohnya tuh Sindo muncul itu saya cari gitu karena memang saya Oh, suka secara fundamentalnya growth company. Jadi oh, kita cari kemana kita bisa oh, tanya-tanya sana kemari oh, sampai oh, gitu. Tapi kebanyakan mereka yang mencari gitu. Dan oh, selektif di sini ya karena banyak terakhir nih fenomena katanya pom-pom saham gitu. Padahal kita mau mengenalkan emiten dan manajemen ke masyarakat, kita selalu pilih-pilih dan ya selalu ada disclaimer di situ. hmm. Nah, ini mungkin pertanyaan agak sensitif juga ya, Bu. Enggak boleh, boleh dijawab atau enggak juga, Bu. Mungkin sejak mulai trading so far, kumulatif untung itu sekitar berapa persen, Bu? Itu nggak sensitif, itu udah biasa kok. Oh, udah biasa ya. Itu udah biasa ditanyakan. Ya tergantung market ya. Kalau kita bicara pertumbuhan tentang satu saham, pertumbuhan satu saham itu range. Jadi ketika tahun 2017 sampai tahun 2019, waktu itu saya banyak pakai strategi momentum trading atau trend following yang saya kasih nama dengan trader. Itu memang gila-gilaan, untungnya sampai ratusan persen gitu. Cuman kan tidak keseluruhan portofolio ya, untuk beberapa jenis saham aja. Istilah kata tuh misal dari 10 saham yang bisa kayak gitu mungkin bisa ada 4 atau 5 itu udah oke ya. Selebihnya ini kan mungkin ada beberapa cut loss, terus kemudian ada beberapa yang untungnya cuman satu single digit kayak gitu. Rata-rata keuntungan sekitaran 40% per tahun ya, 40 sampai 50 tergantung dengan kondisi market juga sebenarnya. Kalau kondisi market lagi sideways ya 50% bisa, tapi dari saham-saham second liner otomatis modalnya nggak bisa gede banget di situ. Gitu. Jadi modalnya besar banget. Nah, beda cerita dengan tahun 2020 kemarin. 2020 itu benar-benar sangat spesial buat saya, di mana saya bisa masuk banyak secara nominal karena banyak banget pilihannya, dan secara return kemarin itu sampai akhir 2020 itu secara return total portofolio itu udah hampir mencapai 50%. Cuman itu belum saya jual, jadi sekarang agak-agak gitu. Jadi kayak sekarang yang menduduki keuntungan tertinggi di portfolio saya anyway di Mirai juga. Jadi ya. Oke. Tapi sengaja karena kita lagi sama Mirai ya, jadi it's okay dong saya ngomong. Ya salah satunya dengan Mirai yang cukup besar juga untuk porsinya. Jadi yang keuntungan paling tinggi saat ini sih masih di Antam dan Tins, tapi saya belinya udah
udah di bottom banget 2020 kemarin gitu. Oh, I see. Bu Ellen, seperti apa Bu Ellen katakan tadi, mungkin kunci utama untuk performance jangka panjang ini ya, itu dengan satu kata kalau diberikan gimana Ibu? Kunci utama untuk performance jangka panjang. Banyak orang mau long term tapi gagal. Satu kata, expectation. Dua kata, manage expectation. Manage expectation. Jadi Iya. jangan harapan terlalu tinggi begitu ya. Bisa, harapan kalau tinggi bisa, but manage expectation, waktunya kapan? Contoh kayak Antam dan Tis pada hari video ini di take, ini saya profit sekitaran 150%. Wow. Itu bukan sesuatu yang wow atau yang keren banget gimana, enggak. Tapi waktu itu ketika market lagi turun, lagi orang-orang lagi ketakutan, waktu itu saya masuk gitu dengan ekspektasi, lihat story-nya dari green energy dan sebagainya macam ini masih ada upside banyak gitu. Jadi gimana cara kita manage expectation? Yang pertama mesti tahu dulu karakter dari setiap saham tersebut itu cocok untuk long term atau jangka menengah atau bahkan jangka pendek. Kemudian yang kedua, kita melihat secara forward looking, dia kira-kira ke depan itu revenue-nya gimana, kemudian earnings-nya gimana. Yang ketiga, valuation. Nah, last but not least, yang ketiga, valuation ini sangat penting sekali. Karena meskipun saya ngomong Antam dan Tins, kalau masuknya udah di valuasi yang udah tinggi banget di kuartal 1 2021 ini agak-agak riskan, sangat riskan sekali gitu. Dan poin yang keempat, yang terakhir, itu ada kita manage expectation dengan analisis teknikal. Nah, biasanya kalau saya udah lihat valuasi murah, saya maunya juga saham ini lagi secara teknikal murah. Mungkin pas hari ini 6 Maret ya, ketika video ini di-tag, saya tertarik dengan Astra International. PI masih, kemudian PBV-nya masih di bawah rata-rata juga, dan kemudian kalau dia lagi kena support kuat trend line yang diambil dari Maret gitu. Jadi satu kata ekspektasi itu harus diatur sesuai dengan kondisi saham. Jadi bukan sahamnya yang harus ngikut kita. Saya maunya Astra nih, tapi aku maunya Astra ini kasih cuan dalam sehari 2 hari, yang nggak bisa gitu. Jadi kita yang ikut saham. Ekspektasi ya. Betul. Satu kata, siap. Nah, Bu Ellen, mungkin kisah tahun 2008 kan mungkin pernah sebut di media yang lain juga, jatuh bangun itu ya Bu, kisah 2008. Mungkin ada yang belum pernah di-share, soalnya waktu itu wah sedih itu ya. 2008. Saya pernah share ini, cuman saya nggak terlalu banyak cerita di publik karena agak-agak gimana ya, saya nggak mau terkesan religius, karena sebenarnya saya saat ini saya bukan orang yang religius gitu, karena sorry kalau misalkan ini agak sensitif juga gitu. Menurut saya terlalu religius bisa membuat kita menjadi idealis dan tidak logik gitu. But of course. Jadi tahun 2008 waktu itu benar-benar yang momen saya benar-benar takut banget, kayak gak ada batasan auto reject bawah juga, saham tuh jatuh banget, sampai saya menjadi sangat religius, doa tuh bisa berlutut, rajin ke gereja, doa bisa semalam 1 jam kayak gitu. Jangan ditiru teman-teman anyway, sebelum membeli saham dan supaya pikiran kita tenang, ambil keputusan objektif. Akhirnya waktu itu memang saya lagi beruntung atau gimana, saya doanya gini, kalau uang saya kembali, saya mau bantu orang lain yang mengalami hal yang sama seperti saya. Dan benar kejadian 2009 kan rally waktu itu. Jadi ya udah sharing lewat sosial media. Itu saya ngerasa kayak ada satu panggilan ketika saya ke gereja waktu itu, dengar ada satu cerita tentang Yusuf atau apa gitu, yang dia sempat di penjara, kemudian dia keluar dan dia menjadi seorang pejabat istana. Di situ saya diingatkan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya gitu. Kalau mau berhasil, segala sesuatu juga ada waktunya. Yang penting menabur dulu gitu. Sempat saya hampir putus asa untuk menulis buku itu, satu hal yang saya nggak pernah terus kemudian sharing di sosial media juga saya nggak pernah rencanakan gimana, tapi di situ saya diingatkan
Ellen, kamu mau nggak terima panggilan ini di schooling? Kalau kamu mau, I will be with you, gitu. Kayak ada Oh, harga mati. Tapi kalau kamu nggak mau, it's okay, nggak apa-apa. Uh, I will choose somebody else, gitu. Dan wah, aku pikir juga dong, kayak ini ntar gue udah cuan gue dibalikin lagi jadi rugi nggak ya? Tapi itu sempat terkeluar di pikiran saya gitu. Sound silly. Sekarang kalau aku ingat-ingat sendiri tuh kayak konyol banget sih dulu gitu. Akhirnya wah, akhirnya ya dalam hatiku aku gini, oke lah. Oke, suara siapapun itu dari percaya itu suara Tuhan gitu. Oke, let's do it. Kalau memang ini panggilan saya, help me open the door because I don't know what to do. Terus saya mulai sharing di sosial media dan waktu itu di Twitter tidak pernah terpikir kasih nama pakar saham karena saya bukan merasa pakar. Tapi teman saya yang orang jago marketing dia suruh saya pakai nama itu, oke lah gitu. Sebenarnya saya agak-agak nggak confident juga waktu itu. And then tahu-tahu teman-teman saya tuh kayak saling tukar-tukaran ini tweet, boom 200.000 follower. Saya nggak merasa spesial, saya nggak merasa hebat. Teman-teman minta tulis buku, jadi best selling. Saya juga nggak merasa hebat karena saya percaya bahwa saya sendiri terkagum-kagum dengan apa yang udah dijanjiin Tuhan tuh jadi dalam hidup saya gitu. Ya, sampai akhirnya saya merasa bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab, ini ada sebuah obligation di mana saya nggak boleh berhenti dalam hidup saya. Jadi kalau dulu buku, seminar, kemudian ada Telegram Premium Access, kemudian jadi IM-Trade, ini saya harus terus mengingat bahwa ini buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Jadi penghasilan yang saya dapatkan dari IM-Trade pun saya gunakan dengan sangat wise, mencoba untuk pengembangan perusahaan, untuk kesejahteraan dari tim, untuk kembali lagi ke klien, from the client to the client gitu, untuk memberikan mereka layanan yang jauh lebih baik lagi, yang pastinya butuh modal juga. Jadi I'm good with this life, I'm good dengan yang ya sederhana, maksudnya I'm happy with this life gitu. Jadi ya anyway, hidup masih dihidupin suami juga, maksudnya jadi uang suami uang istri, uang istri uang istri gitu. Ya. Oke. Wah, mengharukan. Oke, terima kasih banyak Bu Ellen sharingnya itu cerita ya. Oke, Bu Ellen kan ekspor saham, ahli saham. Nah, pasti pernah ditawarin sama sekuritas atau manajer investasi, masuk aja dong menjadi fund manager, analis. Tapi kenapa tidak bergabung, Bu? Lebih tepatnya saya diajak banyak sekuritas untuk menjadi eksklusif untuk semacam brand ambassador atau apa. Tapi ini saya memilih untuk independen dan berteman dengan teman-teman di sekuritas, termasuk salah satunya juga dengan Mirai, untuk tidak eksklusif secara khusus satu, karena saya pengen punya banyak teman. Alasannya itu aja sih. Dan bahkan saya mengembangkan IM-Trade bisa transaksi saham, itu juga saya nggak beli sekuritas sendiri, belum terpikirkan sampai saat ini, entah ke depan. Tapi saya terpikirkan untuk bekerja sama dengan teman-teman di sekuritas, dan mungkin juga nanti ke depan semoga bisa dengan Mirai juga gitu. Jadi bisa transaksi di aplikasi kita dan terhubung ke sekuritas, semoga. Baik Bu Ellen. Nah, ini mungkin pertanyaan tapi tadi sedikit terjawab, tapi mungkin Bu Ellen kan pengusaha dan trader juga. Nah, mantau dua-duanya bagaimana, Bu? Itu sebuah pertanyaan, harusnya tambahin satu lagi, posisi saya sebagai ibu dan istri. Oh ya, keluarga. Ya betul. Itu pertanyaan yang sangat bagus dan benar-benar tough banget buat saya di awal dulu ketika belum terbiasa tuh tough banget, kayak bagi waktunya gimana, sempat stres juga waktu itu, yang sempat kayak udahlah ngapain aku urusin ini, udah aku angkat tangan aja, sempat pada waktu itu. Tapi saya belajar di sini, saya berpikir bahwa aku coba cari tahu dulu. Saya belajar pada orang-orang yang lebih, istilah kata tuh lebih berhasil dari saya, dan seharusnya mereka lebih sibuk dari saya, but they have their life gitu, they have their life, their family life. Saya belajar dengan orang-orang yang hebat tersebut, salah satunya juga Pak Tung, kemudian dengan teman-teman yang lainnya.
di sini saya merasakan pentingnya pergaulan. Dengan siapa Pergaulan. kita bergaul, seperti dialah kita akan jadi. Jadi saya diajarin di sini tentang mengatur prioritas. Jadi prioritas itu mana yang benar-benar important, mana yang urgent, dan kemudian saya di sini menyadari pentingnya prioritas dalam hidup tuh ketika orang tua saya nggak ada. Jadi 2016 akhir November tuh papa nggak ada. Kemudian 2018 Januari mama nggak ada. Di situ pas mama nggak ada saya agak-agak mendadak. Jadi saya merasa bahwa hidup ini terbatas waktunya. Waktu mama nggak ada tuh di rumah sakit saya masih bawa laptop saya. Kalau flashback saya merasa kayak bodoh sekali gitu. Jadi the most important of all is the family. The most important of all that we have fulfillment in this life. Being fulfilled itu nomor satu. Sehingga meskipun waktu terbatas di hari kerja, di weekdays terbatas, at the end of the day, malam hari, I make time, a little bit of my time for being really, really present with them. Like talking just a few minutes, maybe. Tapi the real conversation saya berusaha meskipun tidak selalu bisa. Dan di akhir pekan, contohnya seperti hari ini saya berusaha, yuk kita pergi glamping yuk gitu. Glamping benar-benar glamping, glamour camping, camping di tenda ada kasurnya. Kenapa? Justru sengaja pergi ke gunung biar nggak ada signal kayak gitu. Mengatur aktivitas lainnya seperti trading dengan mengatur perusahaan di awal benar-benar really tough banget. Tapi yang saya bentuk yang pertama adalah tim trader dulu supaya mereka bisa trading dan saya bisa fokus ke tim yang lain gitu. Dan yang terpenting juga di sini adalah bagaimana kita menemukan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa dipercaya. Kita pekerja kreatif, kita nggak harus kerja ditungguin. Dan di Solo di sini, our headquarter ini sekitaran 50 orang dan banyak yang 45 orang. Wow. 45 orang, sekitar 10 orang kerja remote. Kita di seluruh Indonesia ada yang remote. Ya, to build this IMT tahun 2021 bakalan jauh lebih berkembang lagi. Kita mau buat Jakarta, kantor Jakarta juga. Di sini yang terpenting buat saya adalah bagaimana kita menemukan orang-orang yang tepat sehingga ketika kita bekerja juga kita merasa bahagia dan tidak ada tekanan gitu. Jadi kalau ke kantor ketemu orang yang karyawan mesti harus ditarik-tarik, timnya harus didorong-dorong, waduh itu bikin stres. Ya, jadi saya bisa bilang bahwa my office is my playground. Terus enjoy my aja. team, ya tim saya adalah teman bermain saya. Jadi senang sekali ketika pergi ke kantor. Itu ketika ya jadi nggak ada beban. Nah itu di situ saya belajar dengan banyak orang karena dulunya juga nggak gitu, dulunya juga naik turun tuh kayak, aduh stres banget nih gimana gitu. Baik, nah Bu Ellen, ini mungkin terkait dengan visi dan misi Bu Ellen juga ya. Cara paling efektif untuk 10%, lebih dari 10% dari penduduk Indonesia itu menjadi investor saham. Gimana caranya ya Bu? Ini banyak faktor ya. Kita apa yang kita bisa tentunya dengan komisi transaksi yang murah, Mirai itu pasti udah sangat membantu sekali. Menjasa sekali gitu ya. Kemudian pastinya ada faktor yang lainnya juga, seperti dari bank sentral dan juga ya dari pemerintah, kebijakan-kebijakan yang mendorong investor, mendorong iklim investasi. Misalnya kalau suku bunga dari bank sentral tetap ditekan rendah, pastinya orang-orang juga mikir daripada uang saya taruh di bank, ngapain masukin ke saham aja gitu. Kemudian yang lainnya juga kebijakan seperti dividen 0%, pajak dividen 0%, juga mendorong iklim investasi juga. Jadi orang lebih mau dividen investing, ya dipaksa untuk 30% uangnya diinvestasikan lagi, bisa sebagian masuk ke pasar modal khususnya saham. Jadi ini ya kita lakukan apa yang kita bisa, seperti yang kita lakukan saat ini kan edukasi. Kira udah biasa banget. I really appreciate banget dan sangat kagum sekali dengan sepak terjang dari Mirai Aset Sekuritas gitu. So we do our part gitu. Dan semoga pemerintah juga support selalu. Siap. Nah, Bu Ellen ini ada question dari penonton. Cita-cita Bu Ellen waktu kecil apa? Nyambung banget pokoknya.
arsitek. Tapi begitu masuk, saya suka gambar waktu kecil dan nurun ke anak saya, dua-dua suka Oh. art. Kebetulan suami saya juga ada bakat melukis gitu. Jadi Oh, jadi arsitek. dulu waktu kecil pengen jadi arsitek, tapi begitu SMA kelas 3 saya dihadapkan pada pilihan PMDK, udah Universitas Tarumanegara tuh udah nggak usah tes lagi lah, udah kamu langsung keterima gitu. Oke. Terus saya dihadapkan ke pilihan Bina Nusantara University Computer Science yang saya nggak tahu ini makanan apa. Ini saya nggak tahu ini tentang apa pelajarannya kayak gimana, saya nggak ngerti. Saya cuma berpikir gini, BINUS ini saya masih harus ujian lagi. Teman-teman dekat saya itu kebanyakan di Untar. Jadi masuk ke Bina Nusantara satu pilihan yang nggak mudah buat seorang teenager waktu itu. Tapi saya berpikir ke depan waktu itu, yang saya heran juga kenapa anak SMA dulu aku udah bisa berpikir jauh itu, teknologi berkembang terus dan saya pengen menjadi bagian dari teknologi. Itu aja. Akhirnya tapi setelah masuk ke BINUS saya stres, coding, stres. Salah jurusan nih, salah banget ambil ini, sampai lulus pun saya masih menyesali. Hingga saat ini mungkin Tuhan sudah punya rencana juga. Saat ini saya tidak menyesali dan sangat mensyukuri sekali. Iya kan, M-Trade, aplikasi saham. Ya kan? Nah, satu lagi Bu, setiap malam jam 7 konsisten sekali Instagram live. Apa passion semangat itu dari mana? Kenapa? Itu karena saya nggak bisa keluar-keluar karena COVID-19. Oh ya? Saya butuh hiburan, itu aja. Jadi karena saya butuh hiburan sejak bulan Maret kemarin, saya sangat sedih sekali karena event-event kita di berbagai kota itu langsung batal. Terus saya bingung gimana, ya iseng daripada saya gabut di rumah juga, akhirnya saya Instagram live. Dulu setiap hari Minggu, tapi saya rasa nggak wise itu. Saturday and Sunday I have to make time for the family gitu. Yeah. Tanggal merah juga saya akhirnya saya off juga. Kadang-kadang tanggal merah masih live. Senin sampai Jumat dan itu membuat saya updated with the market. Saya kenal dengan banyak orang baru, teman baru. Jadi saya tidak merasa itu sebagai sebuah pekerjaan, meskipun banyak yang bilang, Ellen kamu pekerja keras banget. Itu bukan kerja, itu sebuah hiburan gitu. Ya, kadang capek juga, kadang lelah gitu. Tapi saya tetap coba untuk konsisten. Itu aja sih. Wow. I enjoy it. Acungin jempol Bu. Nah, ini Bu Ellen, ini biasanya pertanyaan terakhir. Ada kata kunci kaya. Nah, kalau mau menjadi kaya dengan berinvestasi di saham, apa yang harus dilakukan? Gampang. Modalnya gede. Modalnya gede. Kalau udah modalnya gede pasti jadi berlipat-lipat. Aduh sorry. Dari nabung dulu ya. Jadi gini teman-teman, banyak orang yang mau jadi kaya melalui sebuah investasi. Menurut saya, investasi itu investasi. Investasi adalah leverage. Investasi itu daya ungkit. Sehingga bukan menjadi satu hal yang utama. Kalau mau kaya sebenarnya tetap harus dari pekerjaan kita, dari penghasilan, dan di situ kita masukkan ke investasi untuk menjadi sebuah daya ungkit. Kemudian, poin kedua yang saya pengen sampaikan adalah hidup itu, kaya itu bagus dan saya mau kaya, kita semua mau kaya. Tapi tujuan hidup itu bukan cuma kaya. Jadi tujuan hidup kita bagaimana kita menemukan purpose yang seharusnya kita wujudkan sebagai seorang manusia yang unik, ciptaan yang unik. Purpose apa sih yang kita mau wujudkan ketika kita hidup? Legacy apa yang kita mau tinggalkan? Success is not just about being wealthy, but being fulfilled, being loved, and we have contribution, growing. Itu definisi sukses menurut saya. Karena kalau kita ngejar terus kayak kaya, oh saya mau sekaya ini, abis jadi sekaya ini beneran kejadian, itu nggak puas pasti. Pengen jadi sekaya ini, terus standar. Tapi sampai akhirnya waktu benar-benar kita saya ngerasa sendiri waktu itu berlari dan kita kehilangan momen. So we need to be present gitu. Baik.
ada di hari ini. Baik. Bu Ellen, boleh minta kata mungkin sebagai ada quote tentang investasi dari Bu Ellen? Mungkin tentang investasi dan tentang life ya. Oh. Oke. Tadi saya sempat ada bilang tentang manage expectation. Ketika kita ingin berhasil sekaligus bahagia, sebenarnya kata kuncinya satu. Ekspektasi. Ketika ekspektasi kita zero, bukan berarti kita tidak boleh punya mimpi. Punya mimpi yang besar, tapi kita mengatur ekspektasi. Ketika ekspektasi kita kecil dan hasilnya melebihi dari ekspektasi, kita akan bahagia. Tapi ketika ketinggian ekspektasi dalam hal apapun, bahkan di luar investasi juga, tapi hasilnya di bawah ini, maka kita akan menjadi kecewa. Jadi supaya berhasil, mimpilah yang besar, dream big, start small, continue, and never ending improvement, dan manage expectation. Siap. Baik. Terima kasih banyak Bu Ellen hari ini. Thank you. Wah, atas waktunya dan sharingnya. Buat Miraya, semakin maju, semakin jadi yang nomor 1 terus. Wah, terima kasih. Sahabat Mineset, terima kasih banyak. Sampai jumpa di next episode. Terima kasih. Sahabat Mineset, jangan lupa komen bawah siapa master yang ingin kalian undang di episode selanjutnya. Terus jangan lupa juga like, komen, subscribe. Terima kasih.